Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teori behavioristik dan teori kognitif, yang mana kami dari kelompok 3 beranggotakan saya sendiri Lukman Hakim dan Lis Indiani. Yang pertama, pengertian teori behavioristik. Teori behavioristik merupakan teori belajar yang sangat menekankan perilaku atau tingkah laku yang dapat diamati. Teori-teori dalam rumpun ini bersifat molekular karena memandang kehidupan individu terdiri atas unsur-unsur seperti halnya molekul. Beberapa ciri rumpun teori ini yaitu mengutamakan unsur-unsur atau bagian-bagian kecil, bersifat mekanistis, menekankan peranan lingkungan, mementingkan pembentukan reaksi atau respon, menekankan pentingnya latihan. Kemudian teori behavioristik menurut beberapa ahli. Yang pertama, pendekatan behavioristik menekankan arti penting dari bagaimana anak membuat hubungan antara pengalaman dan perilaku. Aliran behavioristik pada awalnya timbul di Rusia, namun kemudian berkembang di Amerika. Menurut Tahir 2003 halaman 26. Kemudian koneksionisme merupakan teori yang paling awal dari rumpun behaviorisme. Menurut teori ini, tingkah laku manusia tidak lain dari suatu hubungan antara pasangan jawaban atau stimulus respons. Kemudian belajar adalah pembentukan hubungan stimulus respons sebanyak-banyaknya. Kemudian pandangan belajar menurut teori behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar merupakan perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Atau dengan kata lain, belajar adalah perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respons. Menurut teori ini, yang terlibat di dalam tingkah laku tertentu karena mereka telah mempelajarinya melalui pengalaman-pengalaman terdahulu, menghubungkan tingkah laku tersebut dengan hadiah-hadiah. B. Pengertian kognitif. Pengertian kognitif secara umum. Yang pertama, teori. Teori yang mengatakan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan persepsi dan pemahaman yang dapat diukur dan diamati. Model ini lebih berorientasi pada studi bagaimana siswa belajar dan berpikir. Berikutnya, fokus studinya adalah pada pertanyaan perkembangan kognitif. Bagi guru yang terpenting adalah bagaimana dapat mempengaruhi perkembangan berpikir dan bagaimana guru dapat menyesuaikan pengajaran dan tingkat perkembangan kognitif. A. Prinsip-prinsip perkembangan kognitif. Pertama, asimilasi. Asimilasi merupakan proses penyatuan dan pengintegrasian informasi baru ke dalam struktur kognitif yang telah ada. Informasi atau pengetahuan baru tersebut akan lebih mudah diterima apabila informasi tersebut cocok dengan skema dan skemata struktur kognitif yang telah dimilikinya. Hasil dari proses asimilasi adalah berupa tanggapan informasi atau pengetahuan yang baru yang diterima. Berikutnya, akomodasi. Akomodasi adalah proses penyesuaian struktur kognitif siswa pada situasi atau informasi yang berbeda. Proses ini akan terjadi apabila informasi atau pengetahuan baru yang diterima tidak dapat langsung diasimilasikan pada skema yang sudah ada karena adanya perbedaan pada skema. Berikutnya, equilibrium. Terjadi pada saat anak mengalami hambatan dalam melakukan akomodasi pengetahuan dan pengalamannya untuk mengadaptasi lingkungan di sekitarnya. Untuk mengatasi masalah ini, anak-anak mencoba cara yang lebih kompleks. Apabila cara ini berhasil, maka proses equilibrium telah terjadi pada diri anak. Selanjutnya, cara tersebut akan diperlancar oleh anak dalam memecahkan masalahnya yang
memecahkan masalah yang sama di masanya.